Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telah bicarakan tentang peristiwa tewasnya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, di tangan Wahsy bin Harbin, yang ketika itu masih belum masuk Islam dan statusnya budak, dan beliau melakukan itu untuk mendapatkan tiket agar menjadi orang yang merdeka. Dan setelah perang Uhud selesai, mereka kembali ke kota Mekah, maka Wahsy pun mendapatkan apa yang dia inginkan dari majikannya itu, yaitu Jubair bin Mut'im bin Adi. Dia menjadi orang yang merdeka, kemudian menetap di kota Mekah. Kemudian pada hari-hari berikutnya dia merasa gundah karena dia tahu dan dia mendengar bahwa dari hari ke hari, dari saat ke saat, kekuatan kaum muslimin semakin besar dan mereka semakin disegani, dan kondisi kaum musyrikin di kota Mekah semakin terdesak. Dan apa yang dia takutkan terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah dalam Fathu Makkah. Maka Wahsy bin Harb melarikan diri ke daerah Taif. Beliau tentu merasa tidak aman dari apa yang telah dia lakukan ketika perang Uhud sudah menghabisi orang terdekat atau salah seorang kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau lari ke daerah Taif, tetapi tak lama di Taif kemudian dia juga tahu ternyata orang-orang Taif sudah akan mengutus seorang utusan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan baiat dan setia kepada Rasulullah serta ingin masuk Islam. Maka Wahsy pun bersiap-siap mencari jalan atau mencari tempat bersembunyi atau tempat yang mengamankan dirinya. Ada beberapa daerah dia pilih, akan tetapi sebelum dia berangkat ada seseorang yang memberi nasihat kepadanya bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membunuh orang yang telah menyatakan syahadat kepadanya. Dia tidak akan membunuh orang-orang yang telah masuk Islam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa nasihat yang sampai kepadanya adalah bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berbuat tidak baik kepada orang-orang yang datang sebagai utusan untuk menemuinya. Dia pasti memuliakannya. Ikhwan dan akhwat pemirsa yang dirahmati Allah, maka Wahsy segera tersadarkan. Dia mengurungkan niatnya untuk melarikan diri ke daerah Syria atau daerah Irak. Akhirnya dia ikut dalam rombongan itu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia lihat situasinya memungkinkan, maka beliau mendatangi, berjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengenal atau seperti telah mengenal Wahsy bin Harb, sehingga begitu dia menyatakan masuk Islam, maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah Anda Wahsy bin Harb? Wahsy tentu mengiyakan. Maka Rasulullah persilahkan dia untuk duduk, dan Rasulullah memintanya untuk menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Karena Hamzah adalah seorang kesatria, karena beliau adalah seorang seorang jagoan yang rasanya sulit untuk dikalahkan. Kemudian Wahsy pun menceritakan kisahnya dan apa yang memotivasinya untuk ikut dalam perang Uhud tersebut. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, bisakah engkau untuk tidak terlihat lagi oleh saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Wahsy pun segera pergi, dan beliau berusaha untuk tidak pernah terlihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sahabat-sahabat berkumpul bersama Rasulullah, maka beliau ikut duduk, tetapi bukan di depan Rasulullah. Beliau duduk di belakang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan arahan-arahan serta pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berusaha untuk tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wahsy tidak pernah memperlihatkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau semajelis dengan Rasulullah, beliau berusaha atau beliau menyembunyikan dirinya dari pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau juga menyadari apa yang dia lakukan itu tentu sangat-sangat melukai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemirsa yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah meninggal, ketika kekhalifahan ada di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita tahu berikutnya terjadi berbagai macam fitnah, di antaranya ada nabi-nabi palsu, juga orang yang mengingkari untuk membayarkan zakat, dan orang-orang yang kembali murtad ke agama mereka semula. Di antara kelompok yang keras atau kelompok yang sangat kuat perlawanannya adalah nabi palsu dengan semua pendukungnya, yaitu Musailamah Al-Kadzab di daerah Yamamah. Maka mendengar itu Wahsy pun menjadi bersemangat, dan beliau sudah lama mengangan-angankan adalah sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menebus apa yang telah dia lakukan terhadap paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar Siddiq menyiapkan pasukan untuk menaklukkan atau untuk menanggulangi persoalan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, maka Wahsy pun sadar inilah kesempatannya untuk menebus apa yang telah dia lakukan. Maka dia berangkat bersama pasukan yang datang untuk menumpas gerakan Musailamah Al-Kadzab. Ketika perang sudah terjadi, ketika Musailamah sudah terdesak, kaum muslimin berhasil menerobos bentengnya yang begitu kuat, dan Wahsy pun melihat kesempatan beliau mengintai keberadaan Musailamah Al-Kadzab. Maka beliau pun mempersiapkan tombaknya sebagaimana dia mempersiapkan diri untuk menghabisi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka beliau berhasil menombak Musailamah Al-Kadzab. Akan tetapi pada saat yang bersamaan ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang juga sudah mengincar Musailamah Al-Kadzab. Beliau adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang dihadiahi pedang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tombak Wahsy menancap di tubuh Musailamah Al-Kadzab, maka sahabat itu pun datang menembaskan pedangnya. Maka Wahsy mengatakan, Allah yang lebih tahu siapakah di antara kami yang telah membunuh Musailamah Al-Kadzab. Beliau tidak mengklaim bahwa beliau yang membunuh, tetapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi intinya adalah dia berusaha untuk menebus dosanya ketika telah membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun mengucapkan suatu ucapan yang kemudian juga dicatat oleh sejarah, ketika masa jahiliyah saya telah membunuh orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah masuk Islam saya membunuh orang terburuk yang ada di dunia ini, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah setelah jeda berikut kita akan lanjutkan.